mempelajari sifat dan kapasitas dari dapar. Dapar itu sendiri adalah campuran antara asam lemak dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Dengan kata lain, dapar ini sendiri adalah campuran asam lemak dengan karbohidratnya ataupun campuran basa lemah dengan karbohidratnya. Dapar ini memiliki sifat dapat mempertahankan pH-nya bila dia diencerkan. Jadi pengenceran atau konsentrasi biasanya tidak mempengaruhi terhadap nilai pH-nya. Untuk menghitung besar kecilnya nilai kapasitas dapar, kita harus membandingkan bagaimana konsentrasi garam dan asam atau garam dengan basanya. Adapun bahan yang akan kita uji kali ini, kita menggunakan ada asam asetat, asam oksalat, asam sitrat, NaOH 0,2 m, NaOH 1 m, HCl 1 m. Ada dua indikator yang kita gunakan, ya, ada metil oren dan ada merah metil. Langsung saja kita praktekkan bagaimana kita menguji kapasitas dapar ini. Di sini kita sudah mempersiapkan dua deret tabung reaksi, ya. Satu deretnya berisi 4 tabung yang nanti akan kita isi dengan larutan yang akan diuji. Kita masukkan larutan NaOH 0,2 dalam tabung 1 di deret 1 maupun deret 2. Masih di tabung 1, kita tambahkan asam asetatnya sebanyak 4,7 ml di tabung 1 di deret 1 dan tabung kedua berisi NaOH dan asam oksalat. NaOH-nya jangan tertukar, ini yang 0,2 sebanyak 4,5 ml. Kita masukkan di deret 1, 2 tabung kedua, ya. Oksalatnya, ya, kita ambil oksalat 0,2 m sebanyak 2,5 ml. Pindah kita ke tabung ketiga, itu hanya kita isi asam sitrat 7 ml, asam sitrat 0,001 m, 7 ml di tabung ketiga deret 1 dan 2. Tabung keempat, sebagai kontrol kita isi aquades sebanyak 7 ml. Deret 1, deret 2-nya. Deret pertama kita tambahkan HCl dan indikator MO. MO-nya dulu kita masukkan, ya, 3 tetes. Lalu ditambahkan HCl setetes demi setetes sampai terjadi perubahan warna. Hitung tetesannya, ya.
lihat tadinya warnanya kuning ya. Kita tes lalu dikocok ya, diaduk, kemudian ya. Itu warnanya menjadi merah. Untuk deret yang kedua ya, kita tambahkan indikatornya merah metil MM sama sebanyak 3 tetes, masing-masing tabung 3 tetes. Selanjutnya deret yang kedua ini kita tambahkan NaOH yang 1N ya, setetes demi setetes sampai terjadi perubahan warna. Kita ambil tabung yang keduanya. Ya, di tabung kedua ini tidak ada perubahan warna. Lanjut kita ke tabung yang ketiga. Yang terakhir kontrol. Sama kontrol juga tidak ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita melakukan pembuatan uji tes praktikum tadi, melihat kemampuan dapur untuk mempertahankan nilai pH-nya, kita hitung sekarang pH dapurnya. Jadi untuk tabung 1 di deret kedua itu adalah asam asetat, di mana asam asetat ini akan mempertahankan pH-nya ketika ditambahkan oleh NaOH. Jadi asam asetat ini adalah daftar asam. Nah, untuk menghitung pH setelah ditambah dengan basa kuat, kita harus mencari konsentrasi dari basa kuat yang kita tambahkan dulu. Tadi adalah 2,3 ml NaOH dengan konsentrasi 0,2 molar dikalikan hingga hasilnya 0,46 mmol. Nah, kemudian yang asam asetat ini juga dihitung 4,7 ml dikalikan dengan konsentrasinya 0,2 molar dengan 0,94 mmol. Nah, di antara kedua angka tersebut yang paling kecil adalah konsentrasi garam. Maka kita berikan lambang konsentrasi garam di sini. Dan selisihnya adalah 0,48 itu dari 0,94 dikurang 46, tergantung yang mana yang besar. Jadi tidak selalu bawah kurang atas atau atas kurang bawah, tergantung mana yang terbesar. Ini adalah 0,48 menjadi konsentrasi asamnya, konsentrasi berlebihan asamnya. Nah, untuk mencari nilai pH-nya, kita harus tahu nilai pKa dari asam asetat. Berapa nilai pKa dari asam asetat? Adalah 4,74. Ini bisa kalian cari di internet. Jadi nilai pH-nya adalah pKa plus minus log konsentrasi garam per konsentrasi asam. Kita masukkan angkanya 4,74 sebagai pKa dan log konsentrasi garam dan konsentrasi asam.
Proses hitung dengan kalkulator hasilnya adalah 4,72. Nah, di sini terlihat bahwa dari pKa semula 4,74 ke 4,72 itu hanya berbeda 0,02. Maka di sini terlihat dapar asam asetat dapat mempertahankan pH-nya dengan baik. Kemudian untuk tabung kedua yaitu asam oksalat dengan rumus kimia COH 2 kali, kalian lakukan hal yang sama seperti yang sudah tertera di modul dan praktikum tadi di video. Konsentrasinya dikalikan 2 karena dia mempunyai angka 2 di sini. Dan diketahui pKa untuk asam oksalat adalah 4,28. Silahkan dicari.